Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kembali kita bertemu di hari ini Kamis 17 Juli 2025 untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 727, baitnya yang kedua. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Kesulitan oleh karena kerasnya tantangan kerap kali membuat orang menjadi berhenti berusaha dan kemudian menyerah. Namun tidak demikian dengan seorang perempuan dari Tasikmalaya yang dikenal dengan nama Maeroh. Walaupun seorang diri menghadapi kerasnya alam perbukitan batu cadas, ia tidak pernah berhenti berusaha. Bukan karena ia wanita dengan kekuatan superhero, tetapi karena dia membayangkan betapa baik dan bermanfaatnya jika usahanya itu berhasil. Ia, seorang diri, ia memapras bukit cadas lereng gunung Batu Galunggung menggunakan balencong dan cangkul, karena ia yakin bahwa usahanya itu akan membuat desanya dialiri air bersih, bahwa usahanya itu akan membuat kekeringan yang melanda desanya akan berakhir. Terbukti, yang dia bayangkan itu betul-betul terwujud, karena ia berhasil, karena ia tidak mau menyerah oleh kerasnya perbukitan batu cadas sejauh 5 km dari desanya. Firman Tuhan hari ini menjadi renungan kita adalah bagian doa dan harapan Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus. Paulus mendoakan agar Bapa di surga menjadikan mata hati jemaat terang, sehingga mereka mengerti pengharapan akan betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan Bapa
bagi mereka dan bagi orang-orang kudus. Dengan demikian Paulus berharap bahwa sekalipun kesulitan besar harus dihadapi jemaat dalam perjalanan kesetiaan kepada Kristus, mereka tidak menyerah dan tidak berpaling darinya. Paulus berharap dengan pengertian dari Allah tentang apa yang akan mereka terima sebagai orang-orang kudus yang setia kepada Kristus, mereka akan tetap bertahan dalam segala kesulitan dan penderitaan. Bahwa semua penderitaan itu hanya sementara. Pada akhirnya nanti mereka akan menerima kekayaan kemuliaan yang telah disediakan bagi mereka yang setia dan bagi orang-orang kudus lainnya. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, memilih menjadi murid Kristus yang selalu setia kepadanya bukanlah hal yang mudah. Kita akan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Di antaranya, kita harus siap dibenci oleh dunia karena menolak sekongkol untuk melakukan kejahatan dan dosa. Siap dibenci karena setia pada kebenaran di saat orang-orang di sekitar kita tidak lagi peduli kepada kebenaran. Siap hidup apa adanya karena menolak untuk tampil sebagai orang hebat, namun dengan cara yang tidak benar. Dan juga banyak kesulitan lain karena kita mengikuti jejak Kristus yang juga menderita hingga mati disalibkan. Jika demikian yang menjadi pilihan kita, dan kita mendapat banyak kesulitan dan tantangan, maka firman Tuhan hari ini adalah sebuah doa yang juga berlaku bagi kita, yaitu doa yang memohon agar Bapa terus membuat mata hati kita selalu terang untuk dapat mengerti dan memegang erat pengharapan yang terkandung dalam panggilan setia kepada Kristus, yaitu betapa kayanya kemuliaan yang akan kita terima pada akhir perjalanan iman setia ini, yaitu kemuliaan yang ditentukan bagi kita yang setia dan orang-orang kudus lainnya. Dengan begitu, kita menjadi terhibur di saat kita mengalami penderitaan dalam kesetiaan kepada Kristus, bahwa penderitaan itu hanyalah sementara. Di ujung semuanya, penderitaan itu berganti dengan kekayaan kemuliaan yang akan diberikannya bagi kita. Kita dikuatkan untuk bertahan dalam segala kesulitan dan tantangan sebagai murid Kristus yang setia, sebab ujung dari jalan setia ini adalah kemuliaan dari Bapa kita. Oleh karena itu, apapun kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi di jalan hidup setia kepada Kristus di dunia ini, bertahanlah, karena di ujung jalan ini, kemuliaan Allah telah tersedia bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, tolonglah kami untuk selalu melihat dengan terang melalui mata hati kami, bahwa kemuliaan yang telah Engkau sediakan akan menjadi bagian kami ketika kami tetap setia kepadamu di jalan hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.